Hai semuanya, selamat datang di Pojusa, podcast jurnalistik Semanda. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, pastinya kalian harus kenalan dulu nih sama kita, si pembawa cerita. Ada siapa aja ya? Halo, aku Mutia. Hai, aku Silvi. Dan aku Asa. Di sini kami akan menemani kamu dengan cerita-cerita yang diangkat dari kisah nyata. Dan kebetulan episode kali ini adalah cerita-cerita horor. Disclaimer, cerita yang akan kalian dengar adalah kisah nyata yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, pengalaman pribadi, maupun orang-orang terdekat. Podcast ini mengandung cerita menyeramkan, jadi pastikan kamu siap dan dengarkan di tempat yang aman. Jika kamu mendengar ini, jangan lupa tengok ke belakang. Karena cerita yang akan kamu dengar bisa saja terjadi di sekitar kamu. Atau malah sudah pernah terjadi padamu. Selamat datang di Pojusa, Podcast jurnalistik Semanda. episode cerita horor. Tempat cerita jadi nyata dan suara jadi saksi bisu. Selamat datang di ruang gelap yang tak semuanya berani masuk. Disinilah tempat ya, cerita-cerita yang katanya cuman mitos. Tapi, apa kamu yakin itu cuman mitos? Tenang aja, kita nggak bakal narik kamu ke dunia lain kok. Tapi jangan salah, malam ini kita bawa aura yang agak beda. Kita mulai dari cerita pertama. Cerita ini berjudul Si Kembar 3. Ini datang dari Ogi. Disclaimer, Ogi ini merupakan nama samaran yang dibuat oleh kita. Jadi, waktu SMP, rumahnya itu gampang banget bikin merinding. Sil, mood. Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Nih, bayangin ya, kamu tinggal di rumah yang letaknya persis di apit kuburan. Depan gang kuburan, belakang rumah kuburan lagi. Kebayang nggak? Kebayang Sih, banget serem. nih. Kayak vibes horornya tuh ada banget gitu loh. Betul. Dan rumahnya itu nggak gede-gede banget. Kamar Ogi di depan garasi. Ada jendela gede. Jendelanya ini tuh kayak jendela lama. Ya, semacam peninggalan Belanda gitulah. Kacanya tipis, kusennya juga agak rapuh. Gorden di jendela itu harus banget ditutup pas malam. Kalau enggak, apapun di luar rumah bakal kelihatan jelas banget dari pantulan kaca. Serem banget Serem sih. banget. Apalagi rumah dia kan katanya diapit sama 2 kuburan kan. Nah betul, itu serem banget. Terlebih, Ogi itu tidur berdua sama abangnya. Kasurnya deket jendela. Biasanya dia gak pernah kepikiran aneh-aneh. Tapi makin lama, dia mulai kebangun di jam yang sama. Jam 1, jam 2, kadang jam 3 pas. Dan badannya tiba-tiba kebangun sendiri. Padahal lagi gak haus, gak kebelet. Itu pasti dia udah digangguin makhluk halus. Iya sih, nggak Kalau kebetulan juga nggak sih? iya, bangun jam segitu tuh emang jamnya rawan. Iya, betul Sil, mood. Pas bangun, pertama yang Ogi dengar itu tuk, tuk. Suara 2 batu diketuk barengan. Pelan, tapi lama-lama makin keras. Kayak diketuk di dalam telinga. Awalnya Ogi mikir, mungkin tikus, mungkin kucing, atau suara apa gitu. Tapi tiap dia bangunin abangnya tuh gak selalu dengar apa-apa. Tidurnya pules sih, ya biasalah, cowok mah kalau tidur tuh pules gak sih? Ya, nggak bisa dengar Iya. apa-apa dia. Tapi ini fix sih, Ogi doang yang diganggu sama makhluk halusnya. Ya, dan tahu nggak yang bikin makin serem itu apa? Apa tuh? Setiap suara batu itu muncul, Ogi lihat bayangan, bukan 1, bukan 2, tapi 3. Tegak, diam, berdiri di luar jendela, tapi bayangannya mantul masuk ke dalam. Ogi cuma bisa diam. Mau manggil abang, mulutnya rasanya tuh kayak ketahan. Iya, ngerti. Iya, badannya dingin, keringat keluar, suara ketukan tetap bunyi. Tok, tok, seolah mereka mau Ogi bangun. Nah, suatu malam nih, Ogi nekat, dia nyari HP, mau rekam atau foto. Tapi, tahu nggak anehnya apa? Kenapa? HP-nya selalu mati, atau kadang hilang. Padahal sebelum tidur,
itu masih ada di samping bantal gitu loh. Biasalah Gen Z tuh pasti kalau tidur HP selalu ada di samping kamar tidurnya. Iya sih, pasti itu ada yang ngumpetin sih. Nah, bisa jadi ya. Akhirnya Ogi minjem HP kakaknya. Waktu itu HP kakaknya kebetulan di ruang tengah. Dia keluar kamar ambil HP, tangan gemetar, balik ke kamar, jendela ditutup setengah. Dia jepret 1, nggak ada apa-apa. Dia jepret 2, nggak ada apa-apa. Dia jepret 3, cekrek. Di foto ketiga kelihatan jelas. Apa tuh? Pasti ada bayangan apa sosok gitu ya? Ya, 3 bayangan gelap, berdiri rapat, tingginya beda-beda. Wah, serem banget sumpah. Tapi sama-sama nggak punya detail muka. Jadi Pasti kosong. udah kebayang banget sih itu seremnya segimana lagi. Nah, kan bayangin kita di posisinya Ogi tuh. Sekali 3 lagi. Iya, ini bukan 1 tapi 3 gitu. Besok paginya Ogi coba lihat lagi, dan fotonya beneran ada. Tapi pas mau nunjukin ke abang, HP-nya mati guys. Wah, kacau. Kok bisa sih tiba-tiba gitu? Tapi kadang juga kalau misalnya sosok yang mau ngeliatin ke satu orang, itu kayak udah ke satu orang aja. Mereka tuh nggak mau diliatin ke beberapa orang. Iya betul banget Sil. Beberapa hari kemudian HP kakaknya rusak total mood Sil. Ganti HP, ya fotonya hilang dong, iya nggak sih? Iya. Kan memonya nggak kesimpan gitu, filenya nggak ada. Dan kejadian itu nggak cuma sekali, kadang muncul 2, kadang full tim 3. Kalau udah muncul bertiga, suara batu tuh makin kencang. Dan yang paling ngeri, mereka suka tiba-tiba loncat. Wah, Entah Itu kayak apa tuh? poci sih. Poci ya. Serem banget. Poci. Bayangan kayak loncat-loncat kecil, tapi nggak pergi, cuman makin dekat ke jendela. Tapi kayak aneh gak sih mereka selalu muncul bertiga? kayaknya emang udah serangkaian Berteman gitu kali sih ya. ya. Nah, setelah itu, Ogi nggak pernah tidur nyenyak berbulan-bulan, Sil. Mood, ya siapa sih yang bakal tidur nyenyak setelah mengalami kejadian seperti itu? Sampai akhirnya, dia minta pindah kamar. Sejak pindah kamar, si kembar 3 nggak pernah muncul lagi. Tapi, sampai sekarang, tiap jam 1 lewat, kalau dia kebangun, dia selalu ingat suara tok, tok, tok. Tuh. Dan katanya dia masih sering mimpiin, mimpi jendela kebuka dan 3 bayangan berdiri nunggu dia bangun. Wah, serem banget. Itu saya emang Ogi bener-bener diganggu gak sih? Iya. Dan bahkan si sosoknya aja sampai nungguin dia bangun. Dan sosok ini tuh nggak mau nunjukin wujud dia ke yang lain, jadi cukup ke Ogi aja. Iya sih, ngerti. Aku merinding banget sumpah. Bayangin nih, Mood, Sil, kalian kebangun jam 1 malam, ada suara batu, terus ada bayangan. Aduh, takut. Bayang banget seremnya. Makanya, kalau punya jendela gede, tolong tutup gordennya ya. Jangan sok-sokan liatin luar malam-malam. Atau siap-siap aja. Siapa tahu ada yang dadah-dadah dari luar. Cerita kedua datang dari N. Nah, nama ini kita samarin ya. Malam itu, dia nginep di rumah tantenya. Rame-rame sama saudaranya. Ada anak kecil, namanya Ara. Umurnya 7 tahunan. Sore, mereka makan bareng, nonton TV. Malamnya, N, Ara, dan beberapa sepupu buka YouTube bareng, cari video boneka horor, film-film kayak Annabelle, Sabrina, Chucky, ya semacam boneka horor gitu deh. Awalnya mereka ketawa-tawa, bercanda-bercanda gitu. Tapi makin malam, suasananya makin sepi. Angin malam di rumahnya makin dingin banget. Wah, Suasana banget ya. mencekam gitu ya. Itu benar. terus Ara tiba-tiba diam. Matanya ngelihat ke arah pintu. Terus dia bilang, "Kak, aku merinding banget. Aku tidur sama mama papa aja ya." Padahal kamar orang tuanya cuma di sebelah. Kan bilang, "Ya udah Ara, tidur sana. Aku di sini aja."
Begitu Ara keluar, En matiin HP, mau tidur. Lampu kamar dimatiin. Tapi baru aja rebahan, En ngerasa kayak ada yang mantau dari pojokan gitu. Pojokan kamarnya itu gelap banget. Cuman kayak ada bayangan siluet gitu. Dia coba merem, narik selimut. Tapi tiba-tiba angin kenceng banget. Jendela nutup sendiri. Suara kayak di pintu dibanting. En kebangun, langsung duduk. Dia dengar suara langkah pelan, kayak ada yang geser kaki di lantai kayu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Kebayang nggak sih? Iya. Badannya panas dingin, jantungnya mau copot. Karena panik, En nangis. Tangisannya pelan, tapi pecah banget. Beberapa menit kemudian, mama papanya Ara datang, bukain pintu. Tantenya juga datang, bawain dia air putih. Special sih pasti gak Iya takut. Udah, En, nggak apa-apa kok. Minum dulu ya. Yuk turun, tidur di kamar bawah aja sama tante. Oh, itu kamu lagi niruin tantenya ya? Iya betul. Mereka turun ke ruang tamu, gelar tikar, tidur rame-rame. En akhirnya miring, nutup mata. Maksudnya miring itu tidur tapi arahnya miring gitu ya. Paham kan kalian? Paham. Tapi baru mau merem, dia ngerasa punggungnya dingin. Kayak ada yang ikut tiduran di belakang. Pas dia mau nengok, dia nggak berani. Badannya kaku. Akhirnya dia cuma nutup mata rapat-rapat dan tahan nafas. Gitu. Berarti dia nggak nengok ya? Nggak nengok sama sekali. Iya. Besok paginya, dia cerita ke tante. Tante cuma bilang, ya udah En, lain kali jangan tidur di kamar itu lagi ya. Tante nggak pernah bilang kenapa ke En, tapi En ya tahu kamar itu emang udah lama kosong. Contohnya aja kayak tirai kusam, rak buku berdebu, kasur bau apek, dan konon dulu pernah ada yang sakit keras di situ. Oh, mungkin yang sakit keras di situ tuh orang yang tinggal sebelum tantenya. Dia meninggal karena penyakit keras. Bisa jadi ya, tapi ya we never know. Mbak Kunti di tangga. Cerita ini pendek tapi dalam. Ini katanya dialami oleh mama seseorang waktu masih pacaran dengan papanya. Aduh, gimana tuh ceritanya? Penasaran banget. Ceritanya simpel. Malam-malam, mama lagi sleep call sama papa. Zaman dulu, sleep call itu kan udah mewah banget. Iya, betul. Nah, dia sleep callnya itu di jam 1-an malam. Kamar mama di lantai 2. Pas banget. Pintu kamar ngadep ke tangga. Jadi, kalau ada yang naik turun, pasti kedengeran kan? Iya. Serem banget ya sih kalau misalnya kamarnya pas banget depan tangga. Iya, betul. Malam itu, rumah udah sepi. Semua lampu di lantai 2 sudah mati semua. Balkon udah dikunci. Harusnya nggak ada lagi orang di atas. Iya, betul. Mama masih ngobrol manja sama papa. Tiba-tiba, krak, krak. Suara anak tangga diinjak pelan-pelan. Waduh, suara apa itu ya? Kayak suara kain yang keseret di anak tangga di kayu tua. Mama diam, nafasnya nahan. Papa ditelepon, nanya, "Kenapa sayang?" Ada orang turun, tapi siapa ya? Dia berdiri, buka pintu pelan-pelan. Lampu tangga gelap, tapi dari cahaya lampu ruang bawah, Mama lihat ada sosok perempuan. Rambutnya panjang nutupin muka. Jalannya pelan banget. Aduh, itu mah langsung ketahuan gak Iya, sih? Itu Unti. Mbak Unti. Betul. Pelan turun tangga satu-satu. Seolah dia tahu Mama lagi ngeliat. Terus Mut. Mama cuma bisa nutup pintu lagi. Badannya lemes. Papa ditelepon pun bingung. Malam itu Mama nggak bisa tidur sampai subuh. Gila. Serem banget nggak sih, Sa? Sumpah. Sil? Iya, itu cerita emang simple dan pendek banget, tapi
bener-bener bikin merinding Iya. ya sih. Tapi kira-kira tuh Mbak Kurnia tuh datang di malam itu doang atau di malam-malam selanjutnya juga ya? Penasaran Kayaknya nggak sih malam itu doang gak sih? Semoga sih malam itu doang ya. Oke, itu masih menjadi misteri ya. Kita kan nggak tahu kejadian aslinya kayak gimana. Apakah kejadian itu masih terus berulang atau ya di hari itu aja? Mimpi yang terlalu nyata. Buat kalian yang suka mimpi aneh, hati-hati. Karena kadang mimpi itu bukan cuma bunga tidur loh. Iya, betul Iya. banget sih. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi, ini cerita tentang seseorang yang sering didatengin. Tapi, didatenginnya bukan di dunia nyata, tapi di mimpinya sendiri. Oh, aku ngerti. Terus gimana tuh Sil? Awalnya dia pikir itu cuma mimpi buruk biasa. Tapi makin sering kejadian, makin aneh. Karena lokasi mimpinya itu selalu sama. Sumpah? Iya tuh. Serem. Itu mah harus dicurigain gak sih? Iya. Karena itu bukan sekadar mimpi biasa. Terus bagaimana? Awalnya dia pikir itu cuma mimpi buruk biasa. Rumahnya sendiri, kamar dia sendiri, tangga rumah, dapur, ruang tamu, semuanya sama, detailnya sama. Bahkan, suara detik jam dinding di lorong juga sama. Wah, serem banget sumpah. Kalau mimpi biasa, kan tempatnya suka random ya. Iya. Bisa tiba-tiba di pantai, di sekolah, atau bahkan di mall. Nah, kali ini enggak. Mimpinya tuh selalu di rumahnya. Rumah yang sama, kosong, dan sunyi. Awalnya dia mikir, oh ya udah, mimpi di rumah sendiri, biasalah. Tapi begitu sadar dia lagi mimpi, dia baru tahu dia nggak sendirian. Waduh, terus ada siapa aja? Makhluk-makhluk itu datang, bermacam-macam lagi. Kadang pocong, kadang noni Belanda, ada yang tinggi, dan kulit pucat, Ih, serem banget sumpah. ya kan? Terus yang lebih seremnya lagi, Iya. ada Mbak Kunti. Dan kadang bukan cuma satu, kadang itu rame-rame. Gila. Gila. Jadi langsung disamperin beramai-ramai Iya. di mimpinya. Nggak kebayang sih, itu serem banget. Mereka datang kayak tahu dia udah gak sadar kalau lagi mimpi. Begitu dia sadar, mereka muncul seolah mereka nunggu momen itu. Pernah dia lagi mimpi, kebangun di ruang tamu. Tiba-tiba ada suara tapak kaki di atas plafon. Dia cuma bisa dengar dan gak bisa teriak. Atau pas lagi di kamar, dia lihat gulingnya gerak sendiri. Ih, gila itu serem banget sumpah. Tahu-tahu berubah jadi sesuatu yang merangkak pelan, Beneran? naik ke atas badannya, matanya merah, dan gulingnya bukan guling lagi, tapi yang paling parah. Tahu nggak? Itu sosok apa? Apa itu? Itu sosok yang mirip banget sama Momo. Momo? Kayak gimana wujudnya Sil? Tapi ini lebih serem lagi. Mukanya putih banget, mulutnya sobek panjang, matanya kosong, badannya tipis, dan tangannya dingin banget. Gila. Makhluk itu gak cuma liatin dia aja, tapi juga merayap pelan kayak ular. Jalan di badan dari kaki sampai dada. Dia gak bisa gerak, gak bisa manggil siapa-siapa. Cuman bisa pura-pura merem, padahal ngerasain ada napas dingin di lehernya. Pernah juga waktu itu ada sosok cewek pucat, badannya tinggi, Ya. kulitnya agak abu, matanya melotot. Dan yang bikin dia trauma, Apa itu? lidahnya melet panjang banget. Turun sampai pinggang, lehernya miring kayak patah. Ih, serem banget sumpah. Sumpah demi Allah serem banget. sih. Sosok itu ngapain si orang ini, Sil? Sosoknya itu gak cuma berdiri, Iya. tapi dia manjat. Berdiri di atas perut dia, nunduk, napasnya bau banget. Badan dia beku, gak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, pasti speechless lah ya. Iya, jujur dia kayak takut banget gak sih? Setiap kebangun dari mimpi itu, dia pasti ngos-ngosan. Dulu, dia selalu lari ke kamar ibunya, nangis,
dan tidur di situ. Iya. Tapi lama-lama dia capek takut terus dan dia belajar buat nggak lari lagi. Sekarang kalau mimpi itu datang, dia cuma bilang dalam hati, "Udah, gue nggak takut. Lo mau apa?" Wah, keren sih. Iya. Dia Dan kayak, iya. dia bisa mengatasi masalah itu. Dan katanya, sejak dia berani, makhluk-makhluk itu makin jarang datang. Tapi, sekalinya datang, pasti bentuknya makin aneh. Iya. Terus tuh, Semoga malam ini dia nggak disamperin lagi. Karena katanya, rasa takut kita itu makanan buat mereka. Iya, betul sih, bener. bener banget. Jadi untuk menghilangkan hal-hal yang aneh yang datang kepada diri kita, itu cukup kita atasin dengan diri kita sendiri, dengan cara kita berani melawan mereka. Itu nggak Sil? betul. Dijadiin pelajaran aja sih. Iya, karena semakin kita takut tuh biasanya hantu-hantunya tuh semakin berani sama kita. Semakin seneng dia. Iya, semakin senang, semakin mau ngerjain kita. Tapi kalau misalnya kita berani, hantu-hantunya juga semakin takut sama kita. Betul. Nah, di penghujung cerita, dari semua cerita horor ini kita mau ingetin juga ya. Hal-hal kayak gini tuh jadiin pengingat aja. Kalau di dunia ini nggak cuma kita yang hidup. Tapi kita jangan sampai takut yang berlebihan. Iya, apalagi sampai musyrik atau minta tolong ke hal-hal yang dilarang. Kita cukup takut sama Tuhan, bukan sama makhluk. Kalau kalian ngalamin hal aneh, balik lagi, dekati Tuhan, banyak doa, baca ayat pelindung, dan yakin cuman Tuhan yang bisa jagain kita. Pokoknya, makin serem gangguannya, makin kuat juga iman kita. Semoga kita semua selalu dilindungi dan enggak gampang takut sama hal selain Tuhan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada, tapi jangan lupa iman dulu di depan. Terima kasih sudah menemani kita sampai akhir. Sampai ketemu lagi di Pojusa, podcast jurnalistik Semanda. Bye-bye.